Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini merenungkan tema sepanjang bulan ini masih tidak jauh dari kata clarity to generosity, dari kejelasan identitas kepada pribadi yang murah hati. Nah, beberapa waktu lalu kita belajar bahwa identitas kita di dalam Tuhan, lalu kita dipanggil menjadi orang-orang yang kuat di dalam pengenalan bahwa kita sudah diterima dan dikasih oleh Tuhan. Apa yang dipanggil oleh kita yaitu belajar memprioritaskan hal penting, khotbah minggu lalu, dan hari ini kita akan belajar tahu jelas mengapa kita ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini mungkin tertantang dengan sebuah pertanyaan yang penting, yaitu mengapa saya hidup? Sebagai orang akan menjawab, hidup supaya sukses. Hidup supaya keluarganya bahagia. Hidup akhirnya mencapai punya semua rumah, atau hidup dengan dana pensiun sehingga kita boleh tenang di hari tua. Tapi walaupun itu jawaban yang baik, saudara, apakah itu menjadi tujuan dalam hidup kita? Hanya sukses, punya begitu banyak hal dalam hidup kita, pencapaian. Apakah hanya itu yang kita tuju dalam hidup? Karena banyak orang berhasil secara materi, anak-anak muda juga berhasil menyelesaikan studi di sekolah, lalu kuliah. Banyak di antara kita kerja, mencapai karir, membuat target yang akhirnya tercapai. Apakah kita menjadi seperti kebanyakan orang yang mencapai begitu banyak hal, punya banyak hal, tapi tetap merasa kosong? Masalahnya bukan karena mereka tidak punya apa-apa, saudara. Tetapi mereka belum tenang karena belum tahu tujuan. Sekalipun punya banyak, untuk apa semua yang banyak itu? Tidak menemukan dengan jelas mengapa mereka ada di dunia ini. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini mengetahui alasan tujuan kita dari satu ayat. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dari ayat ini kita akan belajar rancangan Tuhan untuk tujuan hidup kita. Efesus pasal 2 ayat 10. Bapak Ibu yang di gereja dan di rumah boleh perhatikan. Yang sudah ketemu, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangin saudara, karena kita ini, engkau dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan hal yang baik, pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah jauh sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini memberitahu kita, saudara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Karena orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, saudara, akan mudah lelah, saudara. Dia akan terus berlari tanpa tahu garis akhirnya. Ya, saudara, seperti seorang pelari maraton, baru-baru ini Palembang ada run apa, saudara ya? Berapa 8.000 orang katanya mengikuti run Ampera atau apa, saya tidak tahu nama detailnya, tapi kegiatan lari, saudara. Bayangkan kalau pelari, saudara, lari terus tapi tidak ada tujuan. Akibatnya apa? Capek, buang-buang tenaga, tidak tahu mau kemana begitu. Nah, banyak orang, saudara, tidak mendapatkan kebenaran di Efesus ini, sehingga mereka menjadi pribadi yang terus berlari dalam kehidupan ini tanpa tahu garis akhir, dan itu melelahkan. Tapi hari ini kita ingin belajar dari Efesus pasal 2 ini 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, sadari bahwa kita diciptakan untuk menjadi saluran berkat. Saluran berkat 1, 2, 3. Waktu kita baca Efesus 2 dikatakan kita ini buatan Allah. Dalam bahasa asli saudara itu adalah poiema, bahasa Yunani, poiema. Artinya apa saudara? Sebuah karya seni. Sebuah karya seni, sebuah masterpiece, sebuah kayak lukisan saudara ya, yang diciptakan, digambar, dibuat begitu rupa, tidak ada yang sama, masterpiece, unik, istimewa, dengan maksud tertentu. Kita ini karya seni Tuhan saudara. Kita ini bukan hasil kebetulan. Kita ini juga bukan produk gagal, kita bukan ciptaan asal jadi, kita adalah karya terbaik Allah. Karya terbaik Allah. 1, 2, 3. Saudara tunjuk diri sendiri. Aku karya terbaik Allah. 1, 2, 3.
Saudara dan saya dikatakan kita ini poiema, buatan Allah. Dan dalam budaya Yunani, saudara, seorang seniman menciptakan karya, gambar, memahat, membuat sesuatu, tidak hanya buat. Mereka membuat dengan purpose, dengan tujuan. Begitu waktu firman Tuhan memakai kata ini, memberitahu saudara dan saya, kita ini diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan yang dipersiapkan Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik atau buruk, saudara? Baik. Betul ya? Ayat kita baca dikatakan engkau dan saya diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Hari ini kita telah belajar identitas kita di dalam Tuhan. Kita sudah diterima Tuhan, dan Tuhan ingin kita memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup. Bukan hanya yang fana sementara, tapi memikirkan hal-hal yang kekal dalam hidup. Tapi tidak berhenti di sana. Engkau bukan hanya tahu engkau dikasih oleh Tuhan, harus belajar prioritas dalam hidup, tapi engkau tahu tujuan hidupmu adalah melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan baik itu bicara bukan hanya menerima berkat, tapi juga menjadi berkat, saudara. Kita, saudara, dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dengan alasan sudah dua hal ini kita dapatkan, saudara. Aku tahu identitasku, aku tahu prioritas yang penting, sekarang Tuhan memintaku untuk menjadi berkat. Pekerjaan baik yang Tuhan minta untuk kita menjadi berkat. Saudara, di Kejadian 12 ayat 2 ada kisah waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham. Dikatakan, saudara, Allah berkata, aku akan memberkati engkau Abraham, dan di ujung kalimatnya dikatakan, supaya engkau akan menjadi berkat. Saudara, Abraham dirancang Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menerima berkat. Tapi tidak hanya berhenti di dia, tapi diminta untuk menjadi berkat. Urutannya saudara lihat, bukan hanya diberkati, tapi urutannya setelah engkau diberkati, engkau dipanggil Tuhan untuk apa, saudara? Menjadi berkat. Menjadi saluran berkat, saudara. Tapi tanyakan, saudara, dalam diri kita pribadi, anak-anak muda, orang tua, siapapun kita. Waktu engkau berdoa, meminta kepada Tuhan, apa yang sering kau minta? Engkau lebih sering minta diberkati atau minta dipakai Tuhan? Jujur saudara, kalau kita berdoa, kita lebih banyak berdoa, Tuhan berkati aku, atau Tuhan pakailah hidupku. Lebih banyak yang nomor 1 atau nomor 2, saudara? Nomor 1 atau nomor 2? Jujur, nomor 1. Betul Bapak Ibu ya? Pagi ini mungkin sebelum ke gereja, memulai hari kita juga berdoa demikian. Tuhan, berkatilah aku. Kesehatanku, keuanganku, rumah tanggaku. Dan itu tidak salah. Tapi alangkah indahnya saudara, engkau juga menambahkan di ujung doamu seperti ucapan Tuhan pada Abraham. Kau dirancang bukan hanya berdoa untuk menerima berkat, tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan, pakailah hidupku juga menjadi berkat. Saudara bayangkan sebuah aliran air, saudara. Dia akan mengalir dengan jernih. Kalau air itu mengalir dan gak diam. Tapi kalau air itu tertutup ujungnya, saudara, hanya menampung saja, lama-lama bisa menjadi keruh. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau semua berkat hanya berhenti dalam diri kita, lama-kelamaan hatimu, saudara, akan menjadi sempit. Kau akan menjadi orang yang self-center, hanya mikirin diri sendiri. Tapi waktu engkau tahu bahwa aku dikasih Tuhan clarity, kejelasan oleh Tuhan, identitasku, aku diminta oleh Tuhan untuk menjadi generosity, murah hati, menjadi berkat. Aku telah hidup dengan kingdom living, menjadi nilai hidupku damai sejahtera, kebenaran Roh Kudus yang memenuhi hatiku. Aku tidak menikmati sendiri, aku ingin menjadi berkat bagi orang lain. Akibatnya apa, saudara? Hatimu nggak sempit. Engkau tidak menjadi pribadi yang egois dalam kasih Tuhan, tetapi engkau menjadi saluran berkat. Seperti sebuah bendungan yang mengalir. Bapak Ibu perhatikan gambar ini, ada dua bendungan. Satu bendungan yang tertutup, padahal di bawahnya kering kerontang. Sayang ya saudara ya. Tapi sebelahnya gambar bendungan itu mengalirkan air. Dibuka aliran air. Akhirnya di bawahnya saudara, subur hijau. Kira-kira Tuhan minta kita jadi gambar yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pasti yang kedua.
Nah, rancangan Tuhan dikatakan engkau dan saya diciptakan untuk menjadi gambar yang kedua. Engkau mungkin menampung banyak berkat. Tidak seperti orang lain hebat-hebat luar biasa. Tapi kita aminkan, kita bersyukur. Sejelek-jeleknya hidup kita, kita pasti menerima berkat Tuhan. Amin. Apapun itu, saudara. Dan Tuhan tidak ingin kita berhenti dalam hidup saudara. Dia ingin itu mengalir kepada orang lain. Karena mungkin di luar kita ada yang butuh berkat yang telah dititipkan dalam hidup kita. Saudara, tanah di bawahnya, desa di bawahnya disubur. Dan tahukah saudara, bendungan itu pun airnya akan menjadi lebih segar. Karena terjadi aliran saudara, masuk dan keluar. Dua-duanya diuntungkan. Saudara, begitu juga hidup kita. Waktu engkau menjadi berkat, sadari bahwa hidupmu akan terus disegarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin kau menjadi waduk yang hanya menampung, tapi menjadi sungai yang mengalirkan air kehidupan. Tantangannya, saudara, setiap hari, paling tidak tanyakan beberapa pertanyaan ini. Ya, saudara ya, Tuhan tidak menciptakan kita menjadi waduk yang menampung, tapi menjadi aliran air kehidupan. Tanyakan 3 pertanyaan ini, salah satunya juga boleh. Tanyakan, saudara, siapa yang bisa saya kuatkan hari ini? Siapa yang bisa saya doakan? Siapa yang bisa saya bantu? Itu menolong saudara keluar dari area lingkaran hidupmu. Untuk kau belajar berpikir seperti orang lain. Seperti siapa saudara? Seperti Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya saudara, Yesus tidak fokus dengan dirinya. Tapi dia terus memikirkan orang lain. Siapa yang dipikirkan? Bukan hanya lingkungan para murid. Tapi menembus zaman demi zaman, dia juga memikirkan kita hari ini. Karena itu dia rela berkorban. Dia tidak hanya menerima kasih Bapa di sorga, tapi dia berikan dengan rela mati di kayu salib. Dia contoh yang paling sempurna. Setuju ya Bapak Ibu? Dia contoh yang paling sempurna. Dia memikirkan kita, berkorban untuk kita. Saudara, kadang menjadi berkat adalah tantangan yang menjadi panggilan kita pagi ini yang Tuhan tawarkan. Inilah pekerjaan baik yang Tuhan rancang bagi kita, tujuan hidup kita. Bahwa engkau bukan hanya berdoa terima berkat, tidak salah, tapi tambahkan, Tuhan jadikan aku saluran berkat. Saudara, ayat Efesusnya juga berbicara tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak ada terlalu kecil. 1, 2, 3, tidak ada yang terlalu kecil. Katakan kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu tidak harus spektakuler, saudara. Tidak harus engkau menjadi orang yang sukses luar biasa. Triliunan kekayaanmu. Tidak harus anak-anak muda, engkau punya universitas harus luar negeri hebat. Nilai IPK-mu tinggi. Engkau punya talent begitu banyak. Tidak. Tuhan merancang kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam hal-hal yang sederhana. Saudara, seringkali alasan terbesar seseorang tidak mau bekerja baik, melakukan hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Karena dia merasa dirinya terlalu kecil. Kalimatnya seperti ini, saudara. Saya mau bekerja untuk Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tidak bisalah. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya cuma pegawai biasa. Saya ini sudah tua. Saya ini mungkin bukan sudah tua, saya ini masih terlalu muda. Saya ini tidak pandai bicara. Saya ini tidak punya banyak uang. Nah saudara, karena tidak ini saudara, akhirnya menghentikan kita. Saudara, Paulus tidak berkata dalam ayat ini bahwa orang-orang hebat saja yang bisa dipakai untuk pekerjaan baik Tuhan. Karena di mata Tuhan saudara, setiap orang bisa membawa dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, ciptaan di dalam Kristus ini memanggil saudara dan saya karena ukuran Tuhan bukan seberapa besar kemampuan kita, tetapi apakah kita bersedia dipakai olehnya atau tidak. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Yang Tuhan minta bukan engkau hebat, tapi engkau mau. Engkau yang tua, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Engkau yang masih muda, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya ambil contoh sedikit dalam hal pembangunan ini. Saya bersyukur saudara, ketua tim pembangunan kita ini Bapak Kiki, umur sudah tua atau muda Pak Kiki? 60 ya? Pak Kiki 60? Tidak muda lagi. Nah, tidak mau sebut tua, tidak muda lagi. 60 lebih Pak?
Tapi saudara tahu, ya saya ada kerinduan memang memuji beliau di dalam khotbah. Kapan saya ada khotbah saya mau puji, karena Pak Kiki ini saudara, setiap hari hampir datang ke gereja, ngontrol pembangunan di usia yang sudah tidak muda lagi tadi. Dan pekerjaan ini saudara melelahkan mengurus pembangunan ini. Setuju ya? Kita yang cowok yang muda saja belum tentu mau kadang, kalau tidak punya hati. Tapi beliau di usia yang tidak muda lagi, datang naik ke atas, kadang-kadang ke area-area yang berbahaya, keringetan setelah turun. Dan lakukan ini setiap hari, saudara tahu? Tidak dibayar. Dibayarnya dengan apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Seseorang yang sudah tidak muda lagi 60. Bulan depan diganti dengan yang lebih muda, yaitu Albert, saudara. Bersedia Albert? Kadang kita bersedia, belum tentu ada kesempatan. Betul ya? Belum tentu waktunya cocok dengan situasi hidup kita. Saudara ngomong, Bapak Kiki ini melayani Tuhan. Tidak apa-apa lah. Kate gawe mungkin pikiran kita. Tidak, saudara. Ada gawe. Tetapi, ada gawe. Tetap kasih Tuhan gawe yang terbaik. Yaitu datang melayani Tuhan dengan kondisi yang sudah tidak mudah lagi. Nah, ternyata melayani Tuhan, kita ingin memberi yang terbaik pada Tuhan. Seharusnya tidak ada batasan, saudara. Tidak usah tunggu kaya dulu. Beberapa yang di Pelita Kristus juga melayani. Persekutuan Pelita Kristus, saudara ya, usia 55 tahun ke atas. Itu yang memberi banyak makanan, bukan orang-orang yang kaya, tapi orang-orang yang punya hati. Percuma saudara kaya kalau tidak punya hati. Setuju Bapak Ibu? Percuma engkau segar bugar kalau tidak punya hati. Jadi balik-balik lagi ke hati. Nah, kitab Efesus ini mengingatkan kita, ukuran Tuhan bukan hal-hal seperti itu, saudara. Yang walaupun penting, tapi tidak prioritas di mata Tuhan. Tapi hatimu dulu. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. Gambarannya seperti apa? Bapak Ibu, kita mungkin masih ada banyak pakai jam yang bukan jam digital, jam yang biasa. Saudara, di dalam jam kita itu banyak instrumen-instrumen kecil, saudara, yang begitu kecil, harus pakai mikroskop kadang untuk memasangkannya. Nah, kita mungkin baut kecil, saudara, di dalam jam itu. Saudara bayangkan, kalau baut kecilnya satu saja hilang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jamnya tetap berdetak? Tidak. Jam mahal pun, saudara, 1 miliar jam pun, bukan yang digital yang begitu modelnya. Ada baut kecil yang hilang, kecil sekali saudara, akan mengganggu kinerja semuanya, jadi macet, jadi berhenti. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, jangan-jangan baut yang kecil itu kita, saudara. Yang memang Tuhan taruh di dalam banyak bagian jam itu untuk mendukung supaya jam itu bergerak, berfungsi, memberkati si pemakainya. Nah, saudara, engkau mungkin merasa hari ini cuma jarum yang kecil, mur yang kecil. Bagian yang kecil bahkan orang tidak lihat di dalam jam itu. Roda yang kecil, bagian yang sangat tidak terlihat. Tapi sadari ya saudara, di mata Tuhan tidak ada hal yang terlalu kecil. Saudara, panggilan Tuhan ada memanggil setiap kita. Seperti anak-anak Tuhan di perjanjian lama. Saudara ingat dengan Daud, dia dipanggil Tuhan sebelum menjadi raja. Dia telah diurapi, tapi sebelum menjadi raja, dia harus menghadapi Goliat. Apa senjata di tangannya, saudara? Pedang tidak. Tombak tidak. Apa, saudara? Umban. Umban itu bukan senjata yang mahal. Peluru daripada umban itu pun, saudara, diambil di sungai. Batu di sungai. Dia pakai itu. Kecil. Mungkin Goliat sudah ngejek, ini mainan anak-anak ini. Ya, putar-putar-putar. Baliklah dek, main di rumah be. Mungkin diejek oleh Goliat. Janganlah di sini. Bahaya nanti dirimu. Mungkin diejek oleh Goliat. Mau perang, saudara, bayangin. Pedang, tombak, perisai. Dia bawa umban, saudara. Tapi dia datang dengan hati bersama Tuhan. Umban itu yang kecil. Tidak kecil di mata Tuhan. Meruntuhkan Goliat yang besar. Apalagi saudara, Musa. Membelah laut pakai apa, saudara? Tongkat. Tongkatnya mahal, saudara? Tidak, itu tongkat biasa. Tongkat gembala, saudara. Tongkat kayu. Tapi yang hebat bukan tongkatnya. Tapi Tuhan yang berkati pakai tongkatnya. Sehingga waktu tongkat itu diangkat, saudara, laut terbelah. Waktu tongkat itu
mengetuk keluar air, saudara. Tongkat itu biasa. Yang buat luar biasa adalah Tuhan yang besar, berkati yang kecil. Mungkin kita umban itu. Mungkin kita tongkat itu. Tapi kita tidak pernah kecil di mata Tuhan. Hari ini saudara, mungkin kita tidak bawa umban. Kita tidak bawa tongkat. Kita bawa apa hari ini? Engkau tidak bawa umban, kau tidak dalam kondisi berperang. Engkau tidak bawa tongkat, kau tidak berhadapan dengan laut di depanmu. Tapi apa yang ada di tanganmu hari ini dan hidupmu yang bisa dipakai oleh Tuhan? Saudara, bawalah diri kita. Tuhan, pakailah hidupku ini dengan segala keterbatasanku ini. Mumpung masih ada kesempatan, Tuhan mau pakai, pakailah. Kau sudah berkati aku dengan kondisi hidupku ini yang tidak sempurna, banyak pergumulan. Tapi kalau kamu mau pakai, pakailah Tuhan. Pakailah habis-habisan. Karena mungkin kesempatan itu akan berlalu. Tarik balik tadi saya sebut nama Pak Kiki. Pasti tidak mungkin lagi Pak Kiki bisa melayani seperti ini, saudara. Kondisi fisik tidak bisa melawan umur, pasti nggak kelawan, saudara. Akhirnya periodenya akan berlalu. Kesempatan ini kesempatan emas beliau ambil. Nah kita jangan pernah terhalangi dengan pikiran bahwa saya kecil. Apapun yang saudara bisa berikan pada Tuhan, berikan. Jangan fokus pada apa yang kau tidak miliki, tapi mulai apa yang ada di tanganmu. Anak-anak muda, orang-orang dewasa, siapapun kita yang di rumah. Kalau engkau ingin melakukan pekerjaan baik, ini nih tujuan hidupku yang Tuhan kasih. Lakukan. Walaupun nampak kecil, lakukan dulu. Mungkin itu 5 roti, 2 ikan, Tuhan akan berkati. Mungkin itu hanya sebuah umban, Tuhan akan berkati. Mungkin itu sebuah tongkat biasa, Tuhan akan berkati. Yang sekarang mungkin apa biasa. Tapi resultnya, hasilnya, bisa luar biasa di tangan Tuhan. Daripada engkau sibuk mengurus yang kau tidak miliki, lihat aja apa yang ada di tanganmu hari ini. Nah saudara, ingat tujuan hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Dan tidak ada yang terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dari sekian banyak kita bisa menjadi berkat. Salah satu pekerjaan baik kita bisa bangun adalah membangun gereja Tuhan. Katakan membangun gereja, saudara. 1, 2, 3. Saudara, dikatakan di ayat ini, banyak hal dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Salah satu, mungkin membangun gereja. Saudara, gereja bukan bicara soal gedung saja. Kita kebetulan lagi bangun gedung, saudara ya. Lagi bangun gedung fisik, saudara. Tapi bicara gereja itu bukan hanya bicara gedung, tapi juga bicara tentang orangnya, umat Tuhan. Gereja ini rubuh, kita tetap disebut gereja, saudara. Tempat bisa berubah. Tapi gereja itu engkau dan saya, orangnya. Gereja dimaksudkan untuk dibangun bukan hanya oleh pendeta, tapi setiap engkau dan saya. Saudara sadar tidak? Bukan sebuah kebetulan kok ada di gereja ini. Saya ulangin, saudara. Bukan sebuah kebetulan engkau bisa ada di gereja ini, saudara. Pasti Tuhan punya rencana. Kenapa engkau digerakkan hatimu ada di gereja ini, tidak ke gereja yang lain? Betul? Setiap orang punya dorongan hati. Dan kita tidak pernah paksa untuk ibadah di tempat ini kalau dorongan hatinya lebih bertumbuh di gereja yang lain. Justru kita doakan, kita support, asal jangan jadi GKK, gereja keliling-keliling, nggak boleh. Tapi ada alasan sampai hari ini dengan segala pergumulan gereja, bukan kebetulan Tuhan taruh saudara di gereja namanya GFCC Fu Im Tong ini, saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, tetap mau beribadah minggu-minggu lalu dengan tutupan terpal ya, dengan kondisi berdebu. Saudara punya hati. Tahukah saudara? Bukan sebuah kebetulan saudara dilahirkan di Palembang, saudara ditaruh di gereja ini sampai hari ini. Artinya Tuhan punya maksud dalam hidup saudara, juga bagi gereja ini. Saya besar dari kecil di gereja ini. Beberapa di antara kita ada Musa Unlock, ada kawan lama saya, Matius ya, rekan-rekan teman-teman lama, wajah-wajah lama yang kami dari kecil, sekolah minggu, sudah ditanam di gereja ini. Beberapa melayani di gereja luar. Tetap aja kita hamba Tuhan juga masih di sini.
Tidak pernah tahu mungkin Tuhan akan pindahkan kemana. Yang tahu Tuhan taruh di sini melayani. Tapi membangun gereja, saudara, bukan hanya pekerjaan pendeta. Saudara, gereja dikatakan di 1 Korintus pasal 12 ayat 27, kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah masing-masing anggotanya. Saudara dan saya adalah gereja yang jadi satu tubuh Kristus. Ya, saudara ya. Gereja bukan hanya gedung, tetapi umat Tuhan, yaitu engkau dan saya. Kita ini adalah tubuh Kristus. Tetapi kita semua diminta Tuhan menjadi tubuh Kristus yang berfungsi. Yang mau bangun gereja ini sama-sama. Yang bukan hanya ingin menerima berkat Tuhan dari gerejanya ini, umat-umat Tuhan ini, tapi juga menjadi saluran berkat yang melayani, memberkati satu sama lain. Dengan apa yang kau miliki, yang tidak ada yang kecil. Saudara coba bayangkan, berimajinasi sebentar, boleh ya? Coba dengan pertanyaan ini, saudara. Ini 1 Korintus tadi, saudara ya. Kita semua tubuh Kristus, kita masing-masing adalah anggotanya. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita semua melayani, saudara. Semuanya kita melayani. Tidak ada yang tidak melayani. Semuanya melayani, saudara. Yang paling tua di gereja ini dalam ibadah ini siapa, saudara? Melayani Tuhan, siapa paling tua di gereja ini? Pak Yohanes Wijaya berapa umurnya, Pak? Asuk berapa umurnya? Cise 73. 73 ya. Betul. Siapa lebih tua dari ini? Tidak ada? Pak Yohanes Wijaya paling tua melayani. Siapa yang paling muda dalam ibadah ini? Rin ya? Rin muda? Oh ini, Wewe. Wewe berapa umur muda? 14 tahun. Lebih muda dari Wewe ada, saudara? Tidak ada. 14 tahun dan 73. Semuanya melayani Tuhan. Tidak ada yang melayani. Kira-kira, saudara, gereja kita akan jadi seperti apa? Nah, coba, saudara, saya tanya beberapa jemaat. Kira-kira kalau semuanya melayani, semuanya sudah ambil bagian. Boleh berimajinasi kira-kira gereja ini akan jadi apa? Kita mulai dari yang paling depan deh. Albert. Apa nak? Apa sih? Kreatif. Variatif. Oke. Bapak Kris Yudi, ini orang-orang favorit yang sering saya tanya ya, saudara kayaknya ya. Tidak jauh-jauh nih. Pak Yudi minggu depan jangan ibadah. Jadi nggak ditanya, bercanda. Apa Pak Kris Yudi? Hah? Apa sorry? Lebih besar secara ini pertumbuhan ya Pak ya. Oke. Siapa lagi ya saudara ya? Wanita deh. Ibu Chinling mewakili generasi senior. Kalau Ai Chinling semua kita melayani. Ai Chinling ini melayani saudara habis ibadah ini hitung persembahan. Ai gampang itu Muse, mano gampang. Ya. Kadang persembahan saudara tuh lengket-lengket yang tunai. Nah, harus ngelepasin, misahin uang, tidak boleh selisih. Wah, kalau zaman dulu saudara belum ada transfer, lebih banyak lagi persembahannya saudara. Ya, ini melayani, Ai Chinling di hitung persembahan. Puji Tuhan. Ai Chinling andai kata semua orang melayani, kira-kira gereja akan jadi seperti apa? Makin semakin hebat memuliakan Tuhan. Nah ini jawabannya artinya bagus-bagus saudara ya. Gereja akan jadi semakin luar biasa. Berapa banyak di antara saudara sudah melayani Tuhan? Mungkin belum 100%. Mungkin separuh dari gereja, separuh dari ibadah ini saudara. Tapi bayangkan kerinduan Tuhan bahwa rancangan Tuhan. Saudara tidak menjadi tangan yang berkata, aku udah mau kerja, suruh kaki be. Atau berkata, aku ini telinga, suruh mulut be. Tidak. Setiap anggota tubuh engkau dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara, kalau kita semua melayani, umat Tuhan, bukan gedung ini, umat Tuhan akan semakin bertumbuh. Semakin memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi tujuan Tuhan saudara sebelum engkau menjadi berkat di dunia luar, paling tidak di gerejamu, di mana engkau beribadah menerima berkat rohani, engkau juga menjadi saluran berkat. Engkau bisa apa? Engkau sodorkan dirimu. Saudara banyak orang berkata demikian, dulu aku melayani waktu aku masih muda. Saya tadi udah kesaksian, banyak orang tua bisa melayani dengan kondisi barunya. Banyak anak muda berkata itu hanya untuk orang tua, tidak.
Waktu engkau muda, engkau bisa melayani Tuhan. Karena itu saudara, mari jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pelaku. Saudara, kita nonton Piala Dunia, bukan? Sedang berlangsung di hari-hari ini. Aduh, tendangannya kurang ini. Aduh, itu orang komentar, saudara. Coba suruh main. Coba suruh main. Komentator itu paling enak, saudara. Duduk, minum kopi, ada snack, dia nonton, dia komentar. Tidak ada keringat, tidak ada mati-matian ngejar bola. Cuman mulut modalnya, saudara. Betul? Saudara jangan jadi komentator dimanapun kau berada. Di rumah jangan jadi komentator. Jadi orang yang memberikan sumbangsi. Di kantor, saudara, jangan jadi komentator. Jadilah orang yang terlibat membangun. Termasuk di gereja. Komentator tuh enak, saudara. Ya, sampai dia disuruh ikut main. Nah, rasoinlah kata pemain bola itu. Sini, Pak, sini. Kau ikut main sini. Kau tahu dulu mana capeknya lari dari ujung ke seujung itu. Kau coba sini dulu. Coba dulu. Oh ya deh. Baru dia tobat, tidak mau komen lagi. Tidak enak main itu. Melelahkan. Tapi kalau kita bermain di rumah Tuhan, memberikan sumbangsi, capek-capeknya kita, hati sukacita, saudara. Amin. Saudara, banyak yang melayani. Setiap minggu pagi, saudara kan dapat minuman fresh drink setelah ibadah ini. Saudara tahu, itu yang terlibat 2, 3, 4 orang. Beberapa sukarelawan melayani, saudara. Mereka supaya harga datang lebih awal. Ya, mungkin mereka di sini jam 9, kita masih di rumah, masih bersisir, saudara ya. Mereka sudah di sini, ngapain? Peres jeruk, saudara, untuk saudara. Dan itu setiap minggu. Setiap minggu. Kadang di dapur, nggak kelihatan orang, habis dicicip, nah kemanisan, di komentar lagi, saudara. Boleh sih komentar supaya diperbaiki, tapi komentarmu harus tambahi juga menghargai. Nah, saudara jangan jadi penonton saja, tapi terlibat di dalam segala hal dimulai dari gereja. Gereja ini adalah latihan rohani kita yang kita mau bawa keluar juga. Dan jangan hanya menikmati pelayanan, tapi mari ikut melayani. Ya, saudara kalau kita ke restoran, itu beda cerita. Kita duduk, makan enak, lalu ke kasir bayar. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita nonton bioskop, beli karcis, nonton, pulang, selesai. Tapi gereja, bukan restoran, bukan bioskop. Dikatakan gereja adalah rumah Tuhan. Kata awalnya rumah, saudara. Rumah harus diurus sama-sama. Dinikmati sama-sama, dibereskan sama-sama, didukung sama-sama. Bapak Ibu, kita punya anak di rumah. Orang tua, kita punya anak di rumah. Kalau anakmu turun dari kamar atas, ke meja makan, cep makan, piring kotor ditinggali, balik lagi ke atas, berlanjut main. Saudara jadi orang tua dongkol tidak? Sinta Sunli andai kata, kebetulan anak masih kecil, ini contohnya remaja, Sinta Sunli, makan, dia turun makan, dia nurut, dia makan. Dia makan, dia tinggalin piring, sendok, kotor, tidak ngomong apa, dia naik ke atas. Aduh, perut kenyang katanya. Dia nonton ke atas, leha-leha. Sinta Sunli bagaimana perasaannya? Dan ini bukan terjadi satu hari, setiap hari. Gimana perasaannya? Kesel. Tapi itu anak loh. Berhenti kasih sayang kepada anak? Tidak. Tapi perasaannya kesel. Contoh satu lagi Bapak Ibu ya. Devi dan Ferry punya anak di sini. Andai kata, turun makan, dia makan tapi tidak bereskan meja. Atau ambil contoh yang lain Bapak Ibu, rumah diurus sama-sama, masuk kamarnya, astaga naga, berantakan saudara, kotor segala macam, sawang laba-laba di mana? Kamar apa gudang saudara lo bilang gini. Lalu apa yang terjadi dengan perasaan Devi dan Ferry? Bagaimana Ferry? Apa? Selesai. Audi sudah mendengar ya nak ya. Mulai siang ini bersihkanlah kamar. Spray dirapikan ya Audi ya. Kalau enggak sore N kau. Ya dirawat dong. Betul ya Bapak Ibu ya. Jelek-jelek kan rumah kita sama-sama.
Kan kita ngomong gitu. Cuci piring, nah mama sudah masak, bantulah cuci. Kau udah cuci piring papa mama, kau cuci piringmu. Itu cara yang membantu. Kecil-kecil, bantu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kau udah bisa sapu semua rumah, kau sapu kamarmu. Bersihkan pakai sapu, sawang laba-laba, spray ranjangmu. Mulai dari situ. Nanti kalau kau baik hati, kau sapu bagian ruang tamu. Tapi mulai dulu dari kamar. Kalau kamar yang kecil aja kau udah bereskan, terlibat membantu, melayani. Dosa ngomong yang besar. Bapak Ibu ajar anak kita, saya dorong, sekaya-kayanya engkau, libatkan anak dalam keluarga. Biar dia rasakan hidup itu tidak mudah dan tidak selalu mudah, supaya nanti kalau dia kuliah, dia menjadi pribadi yang tangguh. Jangan manjakan yang kekayaan kita, tapi libatkan dia. Setiap kita pun saudara, melayani Tuhan, bukan hanya dilayani. Jangan juga hanya menerima berkat Tuhan di gereja. Jadikan hidupmu sebagai alat untuk memberkati. Saudara, saya percaya gereja kita, entah saudara baru datang sekali, dua kali, atau sudah bertahun-tahun datang, pasti ada saudara terima berkat Tuhan dari gereja ini. Dan kerinduan Tuhan, saudara yang sudah menerima berkat rohani anak-anak muda, orang dewasa, kau juga tertantang berpikir, aku bisa buat apa ini untuk Tuhan? Bukan untuk pendeta, untuk Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Karena hal yang kecil, Tuhan bisa pakai luar biasa. Saudara sadari tujuan hidupmu, engkau terus mengejar pencapaian yang kau rindukan, segala hal yang kau impikan, saya aminkan saudara dapat itu. Tapi setelah kau menggapai itu, jangan lupa, engkau tidak dirancang menjadi waduk yang menampung, tapi menjadi aliran yang memberkati sekitarmu. Dengan engkau memberkati, Tuhan akan memberikan engkau berkat-berkat yang baru. Jangan pernah remehkan hal kecil di tanganmu. Segera datang kepada Tuhan seperti anak kecil di siang hari itu. Tuhan, ini 5 roti 2 ikan. Cepat-cepat saudara hampiri Tuhan. Ini kecil nih di tanganku Tuhan. Pakailah Tuhan. Mulai dari gerejamu di tempat ini. Saudara, inilah mengapa kita ada di dunia ini. Bukan hanya mengejar, tapi juga memberkati. Mari kita berdoa. Sudah ambil waktu sebentar merenungkan firman Tuhan ini. Apakah mungkin saudara mendengar firman ini, Tuhan secara pribadi mengingatkan saudara untuk hal-hal yang saudara lakukan. Tidak salah saudara punya ambisi, pencapaian-pencapaian target dalam hidup saudara, keinginan-keinginan impian juga dalam banyak anak muda kita. Tidak salah itu. Tapi tambahkan dalam doamu supaya Tuhan bukan hanya memberkati, tapi menjadikan hidupmu sebagai saluran berkat. Dimanapun kau berada, kau menjadi berkat. Yang tidak hanya pintar mengomentari, tapi lebih daripada itu, engkau pintar membawa diri terlibat dengan apa yang ada di tanganmu. Saudara, mari berdoa. Mulai renungkan dalam situasi apa engkau bisa terlibat. Orang-orang apa yang engkau bisa bantu. Cara-cara apa yang Tuhan ingin kau pakai dengan hidupmu. Mari berdoa pribadi sebentar. Katakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa kadang-kala membuat hati kami kosong, bukan karena tangan kami kosong. Seringkali tangan kami menggenggam banyak hal, tapi kami salah kelola, kami salah memakainya, kami tidak memakai seperti yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini Tuhan, kami rindu bahwa damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami.
Kami mengetahui identitas kami di dalam Tuhan. Kami pun menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang memberkati orang lain. Karena kami sungguh ingin berkata, Tuhan, Engkaulah yang paling utama dalam hidup kami. Engkaulah yang paling penting dalam hidup kami. Dan kami ingin meninggikan Engkau di dalam segala hal kehidupan kami. Kami yang mendengar firman di gereja dan di rumah, pada pagi ini Tuhan, kami ingin dipakai oleh Tuhan. Berkatilah hidup kami sehebat-hebatnya Tuhan. Bukan supaya kami jadi egois, tapi kami pun semakin hebat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami dan kami ingin terus mengutamakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.